detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-solehat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Nah, Anandaku sekalian, tahu tidak ya kira-kira kenapa sejarah penanggalan tahun Hijriah ini dicetuskan? Nah, Anandaku sekalian, sejarah penanggalan ataupun penetapan tahun baru Hijriah adalah bermula dari kisah seorang sahabat ketika itu menerima surat, sehingga dilaporkanlah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada saat itu dalam surat tertera bulan Sya'ban. Jadi tidak ada tertera tahun berapa. Para sahabat kebingungan apakah pelaksanaannya di tahun sebelumnya, tahun sekarang atau tahun depannya. Sehingga dimusyawarahkanlah dengan para sahabat untuk penetapan tanggal. Ada yang berpendapat kita mengikuti lahirnya Rasul, wafatnya Rasul, sehingga diambillah pilihan paling utama yaitu pendapat Ali bin Abi Thalib yang bahwasanya penetapan tanggal Hijriah dimulakan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, untuk kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, mari kita simak penjelasan ataupun kisah dari para ustaz-ustazah sekalian. Mari kita simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, abang kakak hebat, abang kakak soleh, tidak terasa bertemu dengan tahun baru Hijriah 1442. Tahun baru Hijriah ini adalah tahun barunya umat muslim. Seharusnya kita sebagai umat muslim harus merayakan, harus menyemarakkan tahun baru ini, bukan malah sebaliknya, di mana umat muslim kebanyakan di dunia malah merayakan tahun baru Masehi. Tahun baru Hijriah ini dimulai pada bulan Muharram. Bulan Muharram ini ada satu kejadian di mana Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dan disebut, dan dari situlah dinamai dengan tahun baru Hijriah. Dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ada satu kejadian atau ada satu kisah yang mana kisah ini sudah tertulis, sudah termaktub dalam Al-Quran, yaitu bertobatnya Nabi Adam atas kesalahannya. Apa saja kesalahannya sehingga beliau dikeluarkan dari surga? Karena beliau telah melanggar aturan Allah. Karena Allah telah melarang mereka. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35, Allah berfirman, "Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah." Wala taqrabu hadhihi asy-syajarah, di mana artinya adalah dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu mendekati pohon itu, maka kamu termasuk dalam orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah menuliskan kata taqraba, yang mana artinya adalah secara bahasa mendekati. Dapat kita simpulkan bahwasanya mendekati saja sudah tidak boleh, apalagi menyentuhnya dan memakannya. Ketika mereka telah dikeluarkan dari surga, Nabi Adam alaihissalam bertobat dengan melantunkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya adalah, ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni dan tidak merahmati kami, maka tentulah kami termasuk dalam golongan-golongan orang yang merugi. Terima kasih, Abang yang hebat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih Bapak mohon maaf. Selamat tahun baru Hijriah 1442 Masehi. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala Rasulullah la haula wala quwata illa billah. Abang kakak soleh dan solehah, hari ini Ustazah akan menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Safar. Apa itu peristiwanya? Peristiwanya adalah
hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, abang kakak soleh dan solehah, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat membanggakan bagi kita umat muslim. Kira-kira abang kakak soleh dan solehah tahu tidak apa yang melatar belakangi Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Dan apa-apa saja faktor yang melatar belakanginya? Faktor yang pertama adalah karena penduduk Madinah sudah banyak yang memeluk agama Islam. Faktor yang kedua adalah adanya rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Faktor yang ketiga adalah ketika wafatnya istri baginda Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Dan faktor yang keempat adalah adanya penindasan terhadap Rasulullah dan para umatnya. Nah, abang kakak soleh dan solehah, perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad dimulai pada tanggal 28 Safar. Pada masa itu, keadaannya malam hari. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya bersama sahabatnya, siapa kira-kira sahabat Rasulullah? Ya, Abu Bakar. Ketika Rasulullah keluar bersama Abu Bakar, pada saat itu adalah malam hari dan kondisinya tidak memungkinkan. Maka dari itu, Rasulullah dan Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua. Apa nama guanya? Nama guanya adalah Gua Tur. Nah, pada tanggal 1 Rabiul Awal, Rasulullah beserta pasukannya kembali melanjutkan perjalanannya. Dan selama perjalanan, mereka menempuh perjalanan selama 8 hari dengan berjalan kaki. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah beserta pengikutnya sampai di kota Kuba. Kemudian setelah sampai di sana, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, mereka sampai di Madinah. Alhamdulillah, penduduk Madinah menyambut Rasulullah dengan teman-temannya dengan sangat hangat dan penuh kegembiraan. Nah, setelah sampainya di Madinah, Rasulullah dan pasukannya kembali melakukan dakwah. Adapun strategi dakwah ala Rasulullah adalah yang pertama, Rasulullah membangun sebuah masjid sebagai tempat beribadah dan tempat berdakwah. Yang kedua, Rasulullah membangun perekonomian rakyat Madinah dengan menciptakan sebuah pasar berada dekat dengan masjid. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, Anda soleh dan soleha, mungkin hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Selamat tahun baru Hijriah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebahagian orang mungkin bertanya, mengapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan mulia seperti bulan suci Ramadan, Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia, atau bulan-bulan yang terdapat sejarah kemuliaan di dalam bulan tersebut. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Maliki menjelaskan, bulan Rabiul Awal ini terpilih sebagai bulan kemuliaan karena di sini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Yang pada zaman dahulu bangsa Arab menganggap bahwasanya bulan Rabiul Awal ini bukanlah bulan yang mulia. Tetapi dengan lahirnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini, bulan tersebut dijadikan sangat mulia karena Allah memberikan kemuliaan di dalam diri seorang tauladan, sehingga bulan Rabiul Awal ini ikut dimuliakan. Kelahiran baginda Rasulullah disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Mekah. Bahkan pada masa kelahiran Rasulullah dihampiri oleh kejadian-kejadian yang sangat menakjubkan, yaitu datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan kota Mekah. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah mengirimkan burung-burung ababil dengan melalui
lemparan-lemparan batuan kecil kepada pasukan Abraha, sehingga hancurlah pasukan Abraha. Musnahlah mereka, hingga musnahlah pasukan ini yang kisahnya diabadikan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Soleh-soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah penggalan kisah yang terdapat di Rabiul Awal. Ada banyak pelajaran, sehingga bulan Rabiul Awal ini Allah jadikan sebagai bulan yang sangat mulia. Jadi amalan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam bulan yang mulia ini? Salah satunya adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Karena bulan ini adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah. Semakin kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah di yaumil akhir kelak baginda Rasulullah akan mengingat kita. Kita adalah umatnya yang selalu mengirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Ananda soleha, amalan apa saja lagi yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini? Silahkan antum-antuna memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, atau amalan-amalan jariah lainnya yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Demikian kisah yang bisa Ustazah sampaikan kepada antum-antunya semuanya. Semoga momentum Rabiul Awal ini bisa menguatkan ibadah kita menjadi ibadah yang benar-benar diterima di sisi Allah, dan kita menjadi hamba yang bertakwa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita masuk bulan Rabiul Akhir. Tahukah kalian bahwa pada bulan Rabiul Akhir adalah musim semi terakhir. Karena di awal, pada waktu zaman Rabiul Awal adalah terjadinya musim semi, dan di Rabiul Akhir adalah musim semi akhir. Dan tahukah kalian bahwa percobaan pembunuhan pada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Bani Nazir itu terjadi pada Rabiul Akhir, dan oleh sebab itu maka terjadi perang Najar. Karena perlakuan Bani Nazir maka merupakan salah satu asbabun nuzulnya surah Al-Hasyr. Jadi pengertian dari Al-Hasyr adalah pengusiran. Jadi karena itulah makanya turun surah itu salah satu kisah yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir. Tentu ada banyak sekali sebenarnya kisah yang terjadi pada Rabiul Akhir. Dan ibu harapkan karena kita sama-sama ingin terus belajar, maka semangat belajar itu hadirkan dan silakan dicari lagi tentang Rabiul Akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.